Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan yang solihah, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Adapun pada kesempatan ini kita akan mempelajari pelajaran 5 dengan tema sholat kewajibanku. Dan pada kesempatan ini kita berada pada pertemuan 2 dengan subtema hikmah ibadah sholat. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada pelajaran ini, yang pertama menyebutkan hikmah sholat, yang kedua menjelaskan hikmah sholat, yang ketiga menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di rumah, yang keempat menceritakan pengalaman hikmah pelaksanaan ibadah sholat di sekolah. Anak-anak, ayo kita mengisi absen dulu ya, agar kita bisa saling mengenal pada pembelajaran materi ini. Caranya dengan menulis nama dan asal sekolah kalian pada kolom komentar. Sekedar mengingatkan bagi yang belum pernah subscribe, jangan lupa klik subscribe ya, agar kalian bisa menerima pemberitahuan video pembelajaran berikutnya. Marilah kita simak pelajaran ini dengan seksama, agar kita dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, yakni dengan memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang beriman. Melaksanakan sholat merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat, seseorang tidak boleh melakukan gerakan yang bukan merupakan rukun sholat. Selain itu, ia tidak boleh mengucapkan sesuatu yang bukan bacaan sholat. Perkara apapun yang merusak pahala sholat harus dihindari. Sholat mengajarkan kita menaati semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Ketika melaksanakan sholat, kita menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat, kita membaca bacaan sholat berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga berdoa setelah melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat,
kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sholat fardu memiliki waktu tertentu. Sholat harus dilakukan pada waktunya. Sebagai anak muslim yang baik, kita harus melaksanakan sholat tepat waktu. Pelaksanaan ibadah sholat tidak boleh ditunda-tunda. Apabila mendengar azan, kita sebaiknya segera bersiap dan pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Dengan terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu, kita akan menjadi anak yang disiplin. Sholat harus dilakukan secara tertib, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Sebagai anak soleh, kita harus melaksanakan sholat dengan gerakan dan bacaan secara tertib. Kita melakukan gerakan sujud setelah melakukan iktidal. Duduk iftiros kita lakukan pada rakaat kedua. Begitu pula dengan bacaan sholat. Surat Al-Fatihah kita baca setelah membaca doa iftitah. Ketertiban dalam melaksanakan sholat melatih kita hidup tertib dan teratur. Kita akan terbiasa melakukan aktivitas dengan tertib dan teratur. Sebelum melaksanakan sholat, kita diwajibkan membersihkan diri dan bersuci. Kita bersuci dari hadas dan najis. Kita bersuci dari hadas kecil dengan berwudu. Kebiasaan tersebut mengarahkan kita senantiasa hidup bersih dalam keseharian. Kita terbiasa menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, dengan ibadah sholat melatih kita hidup bersih. Dalam sholat, kita melakukan sujud. Sujud kita lakukan dengan merendahkan kepala ke arah kiblat sambil memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan dan bacaan tersebut melatih kita berperilaku rendah hati. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Manusia tidak dapat menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan. Dengan demikian, kita dapat berperilaku rendah hati kepada orang lain. Ibadah sholat dilakukan dalam keadaan bersih dan suci. Ibadah sholat juga dilakukan dengan melakukan gerakan yang menyehatkan badan. Selain itu, bacaan dalam sholat merupakan doa dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu dapat berdampak pada kesehatan rohani. Pada akhirnya, sholat dapat menenteramkan hati dan jiwa. Sholat sebaiknya dilakukan secara berjamaah. Bagi muslim perempuan, dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Bagi muslim laki-laki, dianjurkan menunaikan sholat fardu berjamaah di masjid. Dengan sholat berjamaah, umat Islam akan saling berjumpa dan berjabat tangan. Usai melaksanakan sholat berjamaah, setiap muslim saling bertanya tentang keadaan dan kesehatan masing-masing. Dengan demikian,
persaudaraan umat Islam semakin kokoh. Sholat yang dilaksanakan secara berjamaah mengajarkan perilaku kerjasama. Sebelum memulai sholat, para jamaah merapikan shaf. Selanjutnya, semua jamaah melakukan setiap gerakan sholat bersama-sama. Anak-anakku yang soleh dan yang solehah, demikian tadi penjelasan materi pada pelajaran ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran hari ini dengan tujuan untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Soal-soal yang akan kami berikan, silahkan kalian tulis dan kalian jawab. Dan setelah selesai, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Namun, jika kalian ingin langsung mengetahui hasilnya, kalian bisa menjawab melalui link pada deskripsi video di channel ini. Selamat mengerjakan dan jangan lupa membaca doa
Anak-anakku yang soleh dan yang soliha, demikian tadi evaluasi dari pembelajaran ini. Selanjutnya, soal-soal yang kami berikan tadi, setelah selesai kalian kerjakan, boleh kalian tunjukkan pada guru pendidikan agama Islam kalian. Dan jika kalian ingin langsung mengetahui nilai kalian, silakan isikan jawaban kalian pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.